Mutasi siklis, karena ini adalah jenis soal baru yang katanya nih keluar di tahun 2021. Dan kalau di yang kemarin di tahun 2019 sebenarnya itu jarang banget keluar soal permutasi dan kombinasi, ada tapi dikit. Tapi di tahun 2021 ini katanya banyak yang keluar ini ya. Jadi hampir semua orang mengatakan bahas ini Kak, bahas ini. Oke, baiklah. Dan untuk permutasi dan kombinasi, materi tersendirinya itu udah aku buat videonya sebelumnya. Teman-teman tinggal lihat aja untuk pemahaman dasarnya lagi. Di sini kita akan lanjut ke jenis permutasi yang khusus, yaitu permutasi siklis ya teman-teman ya. Tapi sebelum ke videonya, ke kontennya, teman-teman ini Ayo CPNS akan membuka bimbel untuk khusus pemantapan TIU ya. Jadi buat teman-teman yang belum tes, kalian bisa ikut di sini. Kebetulan aku langsung ngajar di sini. Jadi buat teman-teman yang mau ketemu sama aku, diajar langsung sama aku, kalian bisa daftar di program pemantapan TIU Ayo CPNS. Untuk link pendaftarannya akan aku cantumkan di deskripsi video ini ya. Dan buat teman-teman yang pengen try out juga, banyak-banyak try out sebelum tes SKD, di Ayo CPNS juga sudah disediakan paket premium dan platinum. Jadi kalian tinggal pilih aja ini di menunya nanti. Oke teman-teman, langsung ke permutasi siklis nih. Tapi sebelumnya, aku hampir lupa. Ini di konten aku sebelumnya aku mau buat semacam klarifikasi karena banyak yang nanya ya. Untuk soal yang kuantitas pekerjaan ini ya, kalian bisa lihat di konten aku sebelumnya, akan aku cantumkan linknya. Ini di akhir didapatkan bahwa berapa pekerja yang ditambahkan gitu ya. Jadi pekerja yang didapatkan di akhir berdasarkan perhitungan matematisnya itu adalah 31,1 gitu ya. Tapi karena orang itu nggak ada yang koma, jadi aku tulisnya 31 orang ya. Banyak yang bilang, Kak, kalau orang katanya itu dibulatkan ke atas aja berapapun komanya. Oke, baik. Jadi kalau dalam matematika sebenarnya itu kalau angka di belakang komanya 1 sampai 4 itu kita bulatkan ke bawah ya. Jadi 3,1, 3,2, 3,3 dan 3,4. Sedangkan untuk di belakang komanya itu 5 sampai 9 itu kita bulatkan ke atas ya teman-teman. Tapi karena di sini konteksnya adalah kebutuhan. Oke. Jadi aku udah konsultasi ini ke temanku juga, karena konteksnya adalah kebutuhan, maka aturan yang tadi ini bisa diabaikan teman-teman ya. Nah, kalau kebutuhan lebih baik lebih daripada kurang gitu ya. Jadi kita membutuhkan berapa orang gitu. Jadi kalau misalkan 31,1 ini tetap dibulatkan menjadi 32 meskipun secara matematis ini dibulatkan ke bawah, tapi karena ini berbicara tentang kebutuhan di mana lebih baik daripada kurang, maka ini dibulatkan ke atas. Oke, jadi itu klarifikasi aku ya teman-teman ya. Oke, semoga semuanya menonton yang sudah menonton video sebelumnya. Oke, kita langsung ke permutasi siklis. Jadi apa sih itu permutasi siklis? Kalau dari kata-katanya nih, siklus gitu ya. Jadi ini tentang aturan atau cara duduk atau posisi melingkar gitu ya, siklis gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu jenis permutasi khusus, yaitu permutasi siklis, yakni berapa kemungkinan cara itu duduk melingkar antara beberapa orang kayak gitu, seperti yang diilustrasikan dalam gambar ini. Oke. Nah, untuk lebih mengerti lagi, kalau aturan duduk dalam posisi melingkar untuk permutasi siklis itu rumusnya adalah permutasi N sama dengan N dikurang 1 faktorial, yang ini ya. Tapi dari mana rumus ini? Kalau aku intinya, kalau matematika itu teman-teman atau yang berhubungan dengan logik seperti ini, kita tuh harus mengerti itu dari mana dan ini dari mana, supaya kalian selalu ingat dan gak lupa gitu ya. Contoh, ada 3 orang yang mau duduk melingkar. Anggaplah dia si A, si B, dan si C. Jadi berapa nih N-nya? N-nya itu adalah 3, karena ada 3 orang yang mau duduk melingkar. Nah, dalam duduk melingkar ini, anggaplah si A sudah di posisi ini, ya kan? Berarti
tinggal 2 kursi yang belum ditempati. 2 kursi ini antara B dan C, ya kan? Tapi B dan C ini masih bisa bertukar posisinya, entah B di sini atau C di sini atau B di sini, C di sini. Makanya ini aturan untuk berapa cara kemungkinan mereka berdua berganti tempat ini adalah 2 faktorial, karena ini udah tetap posisinya kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian lagi kalau misalkan ada 4 orang, berarti n-nya sama dengan 4, A, B, C, dan D. Si A sudah duduk di sini, berarti yang lainnya ini si B, C, D ini yang berputar-putar nih di sini ya. Oke, berarti kemungkinan berapa cara si B, C, D berputar-putar posisinya di sini itu adalah 3 faktorial. Oke, jadi bisa B di sini, C di sini, D di sini, atau bertukar lagi. Nah, itu berapa kemungkinan? Itu adalah 3 faktorial, karena 3 kali muter-muter gitu. Oke, gitu ya. Paham ya teman-teman? Kemudian kalau misalkan n-nya sama dengan 5, n-nya sama dengan 5 yaitu ada 5 orang. Nah, si A sudah duduk di sini, berarti yang ini posisi B, C, D, E ini mereka berputar-putar nih di sini. Bisa B di sini, terus B lagi di sini, B di sini, B di sini, atau C di sini kayak gitu. Itu berapa caranya kita menentukannya dengan faktorial. Jadi ada berapa? Bisa yang berputar-putar 4 faktorial. Nah, perhatikan teman-teman, kalau n-nya 3, cara duduk melingkarnya itu berapa caranya? 2 faktorial. Kalau n-nya 4, 3 faktorial. Kalau n-nya 5, 4 faktorial. Itulah mengapa kalau permutasi siklis rumusnya Pn sama dengan n-nya 5, n dikurang 1 faktorial. Karena ini 5 dikurang 1 kan 4 dikurang 1 kan 3 dikurang 1, 2 faktorial. Kayak gitu teman-teman, asal muasal rumusnya. Oke? Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal yang paling sederhana nih. Dalam suatu restoran terdapat 6 orang yang duduk secara melingkar. Oke, anggaplah ini ya teman-teman ya. Anggaplah orang itu adalah si A, B, C, D, E, F. Misalkan si A sudah duduk di sini. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang B, C, D, E, F ini yang berputar-putar nih di sini. Oke, berarti rumusnya itu Pn sama dengan n dikurang 1 faktorial. N-nya berapa? N-nya 6. Jadi P6 sama dengan 6 dikurang 1 faktorial. Ini sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial itu maksudnya apa? 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Oke, 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120. Kali 1 120 cara yang mungkin, atau 120 susunan tempat duduk yang mungkin. Bisa teman-teman ya, ini gampang banget kalau permutasi siklis masih soal yang sederhana seperti ini. Nanti aku akan tunjukkan kalau sudah soal modifikasi. Soal berikutnya, ini udah ada semacam modifikasi untuk permutasi siklis ya teman-teman ya. Ada berapa cara 6 orang dapat duduk berkeliling meja bundar jika ada 2 orang yaitu ketua dan sekretaris yang harus selalu duduk berdampingan. Oke, kalau aku gambarkan teman-teman, nanti kalau kalian kerjakan di SKD tuh nggak perlu gambar lagi kalau misalkan udah khatam ya. Ini karena aku jelaskan, jadi aku harus gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, kemudian katanya ketua dan sekretaris ini harus selalu duduk berdampingan nih. Oke, berarti ini dianggap satu kesatuan. Nah, jadi kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini dianggap satu kesatuan. Mereka selalu berdampingan kayak gitu. Jadi permutasinya itu sama dengan n dikurang 1. Berarti n-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti 5 dikurang 1 faktorial. Nah, tapi ingat, antara ketua dan sekretaris ini masih bisa berpindah posisinya ya. Entah ketua yang di sini, sekretaris yang di sini, atau ketua di sini dan sekretaris yang di sini. Makanya ini juga 2 faktorial cara. Mereka duduk berdampingan. Nah, kalau ada yang seperti ini teman-teman, berarti kita kalikan lagi dengan 2 faktorial.
Oke, bisa ya. Jadi 5 kurang 1 faktorial itu 4 faktorial dikali 2 faktorial, di mana 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi 4 faktorial itu maksudnya teman-teman ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1, kemudian 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1. Ini 2 kali 1 2, 2 kali 1 2, berarti 4 kali 3 12. 12 kali 2 24, 24 kali 2 48 cara. Oke teman-teman, kita ke soal berikutnya teman-teman. Jadi sebanyak 8 siswa yang terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan sedang berdiskusi dengan mengelilingi meja bundar. Banyak susunan siswa duduk dengan posisi berbeda dengan syarat perempuan dan laki-laki mengelompok adalah. Oke teman-teman, jadi kalau aku gambarkan nih, jadi ada 8 siswa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, katanya laki-laki duduk berkelompok, perempuan juga kayak gitu. Jadi anggaplah ini L1, L2, L3, L4, L5, oke? Nah, dan perempuan P1, P2, P3. Nah, jadi ini dianggap 1, ini juga dianggap 1 karena mereka harus duduk berkelompok nih teman-teman. Oke, jadi permutasi siklisnya itu sama dengan 1 berarti 2 ya, N-nya berarti 2 dikurang 1 faktorial. Oke, nah tapi ingat, dalam satu kelompok ini mereka duduknya masih bisa berpindah-pindah ya. Jadi ada banyak cara juga mereka duduk dalam satu kelompok. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 berarti ini 5 faktorial cara. Sedangkan ini juga ada banyak cara juga mereka duduk dalam satu kelompok yang perempuan ini. Jadi ada berapa? 1, 2, 3 berarti ini 3 faktorial cara. Jadi kita harus mengalihkan lagi ini dengan 5 faktorial dan 3 faktorial. Oke, jadi 2 kurang 1 itu adalah 1. 1 faktorial itu adalah 1 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, dan 3 kali 2 kali 1. Itu 3 faktorial. Nah, satunya ini diabaikan aja sih teman-teman ya, karena kalau mengalihkan 1 itu akan menghasilkan dirinya sendiri. Jadi 5 kali 4 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120, 120 dikali 3 berapa teman-teman? 120 kali 3, 3 kali 0, 0, 3 kali 2, 6, 3 kali 1, 3. 360 dikali 2 itu 720 cara. Oke, bisa ya. Jadi semuanya sudah bisa sekarang kalau ada permutasi siklis nih nanti keluar. Teman-teman, supaya lebih lihai lagi dalam mengerjakan soal permutasi siklis, kita tambah satu soal lagi ya. Ini lebih modifikasi lagi. Oke, kakek, nenek, dan seorang cucu dan 4 orang anaknya duduk pada 7 kursi pada sebuah meja bundar untuk mengadakan jamuan makan malam. Jika cucu harus duduk di antara kakek dan nenek, banyaknya cara mereka duduk dengan posisi berbeda adalah. Oke teman-teman, jadi kita gambarkan ini ada 7 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dengan syarat kakek, nenek, cucu harus berada di antara kakek dan nenek. Berarti cucu di sini, kakek di sini, nenek di sini. Misalkan ya. Oke. Nah, kalau ini syaratnya berarti ini dianggap satu kesatuan dong ya. Karena kan cucu harus di antara mereka. Sedangkan anak yang lain itu nggak apa-apa. Serah mau duduk di mana selain di situ ya. Nah, jadi permutasi siklisnya itu ini dianggap satu kesatuan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Itu sama dengan 5 dikurang 1 faktorial. Tapi ingat, kakek dan nenek ini bisa berpindah tempat ya. Jadi entah kakek di sini, nenek di sini, atau kakek di sini, nenek di sini. Jadi ada beberapa cara mereka duduk. Ini ada 2 faktorial ya, karena si cucu tetap di sini di tengah. Jadi dikali 2 faktorial. Gitu teman-teman ya. Jadi 5 dikurang 1, 4 faktorial kali 2 faktorial. Dimana 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus 2 kali 1. 4 kali 3 12, 12 kali 2, 24, 24 kali 2, 48 cara. Oke, bisa ya